paling bergengsi. Ya. Walaupun saat ini lahir ada Abdidaya, walaupun saat ini juga ada Expo KMI. Ya, KMI itu pada kewirausahaan, ya, acara puncak kompetisi bisnis mahasiswa Indonesia. Kemudian acara puncak program hibah bina desa mahasiswa Abdidaya. Tetapi masih belum bisa menggeser bagaimana bergengsinya timnas ini antar perguruan tinggi. Kemudian ternyata PKM atau BIMNAS itu bisa nanti membantu terhadap kinerja perguruan tinggi, dalam hal ini nanti kinerja fakultas, kinerja prodi, ya, termasuk nanti di dalam akreditasi, ya, prestasi dan sebagainya itu akan sangat terbantu di sini. Kemudian ternyata juga lolosnya PKM yang didanai termasuk menjadi lolos menjadi peserta BIMNAS itu berkontribusi terhadap perankingan perguruan tinggi, ya. Karena perankingan perguruan tinggi itu yang dilaksanakan oleh Dikti itu tidak hanya pada berbasis dosen, ya, berbasis artikel ilmiah, publikasi dan sebagainya, tetapi juga ada namanya Simkatmawa. Simkatmawa itu adalah berkaitan dengan perangkingan peringkat kemahasiswaan. Nah, perangkingan peringkat kemahasiswaan itu akan sangat tinggi nilai poin-poinnya ketika mengikuti kompetisi-kompetisi yang diselenggarakan oleh Filmawati Dikti. Maka ketika kita masuk di dalamnya, lolos didanai, kemudian menjadi peserta BIMNAS, atau bahkan mendapatkan medali BIMNAS, nah itu akan sangat berkontribusi nilai yang tinggi kepada perandingan peringkat perguruan tinggi tersebut. Ya. Pada saat ini kalau di Simkatmawa itu peringkat kita itu walaupun pada tahun lalu secara keseluruhan kita turun, tetapi untuk peringkat mahasiswa justru malah naik. Alhamdulillah nih, kita peringkat nomor 21 se-Indonesia, PTN maupun PTS. Nah, tentu ini juga dukungan dari Bapak Ibu di tingkat prodi maupun di tingkat fakultas. Nah ini, maka PKM atau BIMNAS ini penting. Nah kalau dilihat kompetensi lulusan, itu kan seperti ini, gitu. Saya ngambil dari Filmawati Dikti itu. Lulusan yang unggul, kompetitif, ya, adaptif, fleksibel, produktif, berdaya saing dengan karakter Pancasila. Di mana di situ ada academic knowledge, ada skill of thinking, ada management skill, ada communication skill. Di mana itu semuanya ada di dalam PKM dan BIMNAS. 1, 2, 3, 4 ini semuanya akan ada ketika mahasiswa itu mulai dari nanti mengelaborasi, ya, apa kira-kira ide gagasannya apa, dituangkan di dalam menulis, ya. Kemudian sampai nanti lolos didanai, melaksanakan, ya, sampai nanti kepada monef, ya, harus presentasi, harus menyiapkan dengan yang wow, gitu ya, yang sangat memukau, sampai kepada Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional. Nah ini kurang lebihnya begitu. Ini saya skip aja. Ini Bapak Ibu mesti sudah menguasai hal seperti ini. Maka Bapak Ibu, PKM itu kata kuncinya adalah kreativitas. Ya. Kreativitas itu kata kuncinya. Dan kreativitas itu sendiri nanti kalau di breakdown lagi, bagaimana nanti gagasannya itu adalah nyentrik, evolutif, seksi, atau cetar, gitu ya, menggoda, menantang. Ini, ketika nanti kalau misalkan Bapak Ibu ngobrol dengan mahasiswa, maka ide-ide dari mahasiswa itu bagaimana tinggal dipoles lagi
Sehingga tadi ada nyentriknya, evolutifnya, ada cetarnya, ada menggodanya, ada menantang ketika melaksanakan dan sebagainya. Maka karakter yang wajib di PKM itu unik, manfaat, berdampak, implementatif. Ya. Unik itu ya punya sesuatu yang berbeda, spesial di situ. Tapi cukup unik saja, tidak ada bermanfaat, ada manfaatnya, dan berdampak. Artinya ada dampaknya, manfaat sama dampak itu kan mirip. Dan implementatif, bisa dilakukan, bisa dilaksanakan. Nah, ini karakter di dalam PKM ini bagaimana nanti di dalam kreativitasnya itu bisa dimunculkan. Maka Bapak Ibu, kreatif itu akan terlihat. Bapak Ibu menulis artikel ilmiah itu kan pasti sudah biasa ya, melihat namanya gap ya, atau jarak kan gitu. Misalkan ini ada kondisi yang diangankan, ini gambaran saja ini. Kondisi yang diangankan. Kemudian kondisi sekarang misalkan. Nah, ini Pak Jokowi ini mikir misalkan gitu, ruwet dan sebagainya. Kemudian pengennya yang tertata rapi, maka ada kondisi yang diangankan, ada fakta sekarang yang ada, maka gapnya itu adalah problemnya, ya masalah itu. Nah problem itulah yang kemudian bagaimana dengan kreativitasnya, maka membuat namanya solusi kan. Maka ini ada fakta, ada solusinya, ada kreativitasnya yang dimaksud dengan solusi, sehingga problemnya bisa terselesaikan. Nah itu terlihat Bapak Ibu nanti di latar belakang. Maka ketika nulis proposal mahasiswa itu yang ini sering kali miss ya. Sehingga tidak kelihatan seksinya, tidak kelihatan cetarnya, tidak kelihatan kreatifnya, karena di latar belakangnya tidak kuat. Di latar belakangnya tidak kuat, tidak kelihatan permasalahannya, sehingga kreatifnya tidak kelihatan. Padahal sudah punya ide bagus sebenarnya, ya, idenya bagus, tapi dalam menuangkan di dalam tulisan proposalnya itu kadang kurang kuat. Ya. Padahal di pendahuluan, latar belakang, permasalahan, tujuan, manfaat itu kan yang terutama di latar belakang ini yang kadang-kadang masih banyak lemah di situ. Ya, maka mohon coba nanti ketika mahasiswa mengajak diskusi ya Bapak Ibu, maka bisa nanti dilihat di halaman awal itu yang paling sering ya, tidak kelihatan asal nulisnya, artinya cetarnya, bawaannya kreatifnya itu jadi kurang kelihatan, padahal sebenarnya kreatif ya. Di dalam kalau dilaksanakan sebenarnya menantang, tapi ketika menulis di dalam proposal tidak kelihatan atau belum kelihatan ya. Nah, maka nanti ini di situ yang menjadi PR bersama kita. Nah kemudian Bapak Ibu secara garis besarnya alur PKM ini 2021 ya, misalnya 2022 masih sama sebenarnya. Jadi kalau sampai Timnas itu, jadi dari penyusunan proposal mahasiswa, seleksi internal perguruan tinggi, nanti ada seleksi proposal setelah kita unggah, kemudian PKM dilaksanakan setelah diumumkan, kemudian ada PKP 2. PKP 2 itu kalau saya gampangnya adalah monitoring evaluasi pelaksanaan PKM di sini. Ya. Jadi monitoring evaluasi dari pelaksanaan PKM-nya di sini. Oke. Jadi yang menentukan nanti Timnas ya di PKP 2 ini. Ya. Selain ada poin laporan, ya, laporan ini sebenarnya sudah masuk ketika di PKP 2 ini sudah disampaikan. Nah kira-kira itu ya, mengapa Timnas atau PKM ini penting bagi kita semuanya, ya, apalagi basisnya kita adalah kurikulum.
UGI kayak gitu. Nah kemudian apa saja skema PKM ini, mohon nanti jangan sampai salah Bapak Ibu ketika menandatangani misalkan atau diajak diskusi, cek bagian ini ya, ini penting. Penamaan salah ya nanti juga akan tidak didanai pasti. Nah di PKM 2021 yang lalu dan nanti 2022 saya kira sama, kita masih menunggu panduan sampai hari ini karena PIMNAS juga baru selesai, maka insya Allah tidak akan banyak perubahan. Dulu namanya itu PKM penelitian, ada PKM teknologi, ada PKM M pengabdian masyarakat. Nah sekarang sudah berubah, PKM penelitian namanya PKM riset, PKM teknologi menjadi PKM penerapan iptek, PKM kewirausahaan PKMK masih tetap. Kemudian ada PKM, dulu PKMM sekarang menjadi PKMPM pengabdian masyarakat. PKM KC Karsa Cipta masih. Kemudian ini yang baru juga sebenarnya, baru 2-3 tahun kalau tidak salah, yaitu GFK, gagasan futuristik konstruktif, di mana hasil akhir dari GFK ini adalah video. Jadi buat proposal dan sebagainya nanti ketika melaksanakan itu adalah hasil outputnya adalah berbentuk video. Jadi tidak berbentuk tulisan tetapi berbentuk video. Kemudian ada PKMKT, PKM karya tulis itu ada tetap Pak Bapak Ibu, ada gagasan tertulis, kemudian ada artikel ilmiah. Satu, ini kalau saya centang, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ini masuk ke PIMNAS. BKMGT itu ada yang chance-nya bisa masuk ke PIMNAS. Sementara untuk artikel ilmiah ini tidak lanjut ke PIMNAS, cukup sampai didanai saja. Maka di artikel ilmiah ini sebenarnya penak bagi mahasiswa. Artinya tidak ada lagi pelaksanaan gitu ya. Tidak ada pelaksanaan PKM, tidak ada, karena artikel ilmiah yang dibuat, disubmit, sudah selesai, tinggal nunggu dapat insentif 3 juta dan nanti terpublish di jurnal. Nah ini Bapak Ibu, nah monggo nanti mau yang concern Bapak Ibu kemana dan sebagainya bisa dilihat dari sini ya. Kalau kita mau ke PIMNAS tentunya ya R, PI, K, PM, KC, GFK gitu. Nah ini. Ya, kemudian nah ini kalau PKMR, PKMK, PKMPM, PKMPI, PKMKC, PKMGFK. PKMR itu nanti terbagi menjadi 2. Ada PKMRE yaitu eksakta, ada PKM riset sosial humaniora. Kalau Bapak Ibu di FEB tentunya masuk di dalam PKM riset sosial humaniora. Sementara kalau teman-teman teknik, kedokteran, farmasi, FIK, kalau misalnya mau riset atau mungkin biologi, nah itu masuknya kepada PKM riset eksakta. Tapi kalau teman-teman dari FEB, kemudian FKIP atau Fakultas Hukum misalkan atau Psikologi, nah itu masuknya nanti di RSH, Riset Sosial Humaniora. Tetapi kalau PKMK, di mana dia ini adalah produktivitas sebagai komoditas usaha mahasiswa, PKMK ini ya bisa semuanya ya, seluruh fakultas akan bisa ke sana sebenarnya. Tinggal
produknya itu nanti apa. Dan kami sampaikan, kami ingatkan bahwa ketika di PKMK itu, ya, di PKMK ini, produk itu sudah tidak jadi masalah. Jadi di dalam PKMK tidak boleh di dalam proposalnya kan nanti masih melakukan trial pembuatan produk, itu enggak ada. Artinya PKMK itu produknya sudah siap, sudah diriset, sudah mendapatkan hasil terbaik, kemudian tinggal bagaimana marketnya, metode marketingnya, strategi bisnisnya, dan sebagainya. Ya. Jadi tidak ada produk yang masalah produk, istilahnya begitu. Nah itu monggo nanti ketika ada mahasiswa mengajukan terkait PKMK, coba dilihat di situ. Ide produknya apakah sudah diperoleh atau masih coba-coba. Kalaupun masih coba-coba, di dalam proposal jangan sampai terlihat coba-cobanya, kan gitu. Di dalam bahasa proposalnya. Ya, sambil menunggu nanti bisa melakukan coba-coba dulu kan. Tapi dalam bahasa proposalnya jangan sampai terlihat. Ya, percobaan produk atau riset produk itu jangan sampai terlihat. Ada pengujian tes uji produk misalnya kalau dan sebagainya kan gitu. Kemudian PKM-PM itu pengabdian masyarakat. Pengabdian masyarakat itu ya sebagaimana kita sebenarnya melakukan pengabdian kalau dosen itu. Jadi solusi efeknya pada masyarakat. Masyarakat itu dalam artian di sini adalah mitra non profit. Ini yang mohon jangan sampai lupa. Ya. Mitra non profit. Mitra non profit itu misalnya siapa? Misalnya Karang Taruna, desa apa, remaja masjid, misalnya. Ibu-ibu pengajian, ibu-ibu PKK. Nah itu adalah mitra non profit. Kalau paguyuban tukang becak itu kira-kira non profit apa profit, Bapak Ibu? Nah, paguyuban tukang becak itu adalah profit. Kemudian paguyuban petani, nelayan itu adalah profit. Nah nanti kalau mitranya itu adalah yang profit tadi, ya, dia adalah petani, nelayan, tukang becak dan sebagainya, maka masuknya di sini mitra profit. Masuknya di PKMPI. Jangan sampai salah masuk pasti di delete pertama gitu. Ya. Jadi bedanya PM sama PI ini adalah pada mitra saja. Kalau mitranya profit maka masuk PI atau PK dulu namanya PKM teknologi. Kalau mitra non profit, nah, maka masuknya PKMPM. Nah kemudian ada PKMKC, ini Karsa Cipta, ini biasanya yang banyak teman-teman dari teknik. Kemudian PKM BFK, yang ini yang tadi saya sampaikan, basisnya adalah bentuk video nanti pada akhirnya, yang diangkat ide-ide kreatif yang berkaitan dengan SDGs, ya, kelaparan, kemiskinan, dan sebagainya. Nah, ada 17 itu. Nah ini kurang lebih Bapak Ibu PKMR, sekali lagi ya, nanti mohon betul-betul cermati dari penamaan dan sebagainya. Itu yang sering banyak kadang-kadang ide tahun lalu tidak ada perbaikan, ya di-print lagi, didiskusikan atau ditandatangani oleh Bapak Ibu dosen pembimbing, hati-hati yang seperti ini. Bagus kalau Bapak Ibu sebagai calon dosen pembimbing nanti juga mengajak diskusi dari mahasiswa tersebut. Nah kemudian kalau PKM GT maupun AI tadi sebagaimana sudah saya sampaikan, kalau GT itu gagasan tertulis, jadi macam karya tulis ya. Ide-ide konsep perubahan di masa depan, karya tulis kalau saya bilang.
Kalau yang PKMAI yang artikel ilmiah itu adalah hasil kegiatan akademik mahasiswa. Contoh paling gampang itu pada saat praktek kerja atau magang. Nah, itu bisa dibuat. Jadi di belakang nanti ada surat pernyataan bahwa itu adalah hasil apa dari hasil akademik mahasiswanya. Kalau teman-teman dari teknik itu biasanya hasil kerja prakteknya itu, pengambilan data dan sebagainya ketika kerja praktek itu. Nah, hasil laporannya di teknik industri itu bukan hasil bentuk laporannya, itu bukan laporan kerja praktek, itu bukan. Jadi laporan kerja prakteknya itu bentuknya adalah sesuai template pada PKM artikel ilmiah. Jadi kan enak itu. Jadi laporannya bukan bentuk laporan Bapak Ibu, tapi bentuknya adalah sudah berbentuk artikel ilmiah, PKM artikel ilmiah. Jadi menggunakan template-nya itu. Ya, jadi enak. Jadi begitu nanti siap dibuka sistemnya, tinggal dimasukkan saja ke dalam sistem SIM PKM kita UMS. Nah, apa strategi agar didanai? Nah, ini yang penting juga. Nah, Bapak Ibu, ini mohon senantiasa diingat tujuan PKM ini. Yaitu memandu mahasiswa menjadi pribadi yang 1, 2, 3 ini. Tahu aturan, taat aturan. Ini. Ya. Itu kadang-kadang kan mahasiswa itu ya sapena EDW dan sebagainya. Maka 1 itu wajib di awal seleksi itu. Tahu aturan dan taat aturan, mengikuti. Baru kemudian kreatif, inovatif, objektif, kooperatif. Kalau di Simbel Mawa itu dalam membangun kebina tunggal ikaan intelektual. Maka 1, 2, 3 ini, ya, untuk Bapak Ibu, ini mohon, ya, kita bisa banyak, paling tidak dasar itu ya nomor 1. Mahasiswa harus tahu aturan dan taat aturan, itu wajib. Huruf saat salah aja buang, tanda tangannya sekian buang. Nah, itu kalau dulu. Kalau sekarang, kalau yang di Simbel Mawa validasi, jadi dosen harus memvalidasi. Kalau dulu bentuknya masih tanda tangan, tapi kalau di Simbel Mawa itu sudah sekarang bentuknya validasi. Tetapi kalau di sistem kita di UMS masih tanda tangan dosen pemimpin. Ya. Karena itu nanti diperlukan ketika menjadi bukti telah upload proposal PKM di sistem yang kita bangun. 2 baru kreatif, inovatif, 3 objektif dan kooperatif. Nah, kalau yang 2, 3 ini kan sudah spesial. Artinya masing-masing mahasiswa nanti kreasinya, inovasi, ide-ide, gagasan yang muncul itu mungkin akan berbeda. Tapi yang 1 ini mohon betul-betul bisa wujud betul. Nah, maka Bapak Ibu, kalau secara alur nanti penilaian itu ada penilaian administrasi, kemudian baru penilaian substansi. Kalau di Simbel Mawa nanti baru ada tim Simbel Mawa sendiri yang akan passing grade istilahnya, sopo sing lolos, sopo sing ora, kan gitu. Nah, maka kita di sini terus berusaha di bagian ini, seleksi internal itu. Administrasi, kreasi akan kita lihat. Bahkan kadang-kadang kalau ini punya ide gagasan bagus tapi administrasinya jelek, salah skim dan sebagainya, kita di internal ada tim juga nanti akan melakukan. Nah, ini kalau mahasiswanya itu tadi disarankan itu gelem kan gitu ya bahasa Jawanya, mau, maka dia akan bisa punya nilai tinggi. Kalau serius di dalam PKM, maka kita minta perbaikan, administrasinya kita minta perbaikan, bahasa-bahasanya kita minta perbaikan, sehingga nanti diharapkan ketika diupload ya, di Simbel Mawa
itu secara administratif masuk, skimnya masuk. Kalau kreasinya, kreatif inovasinya kan tadi juga dari mahasiswa punya ide yang bagus misalnya. Nah, kita polas bersama-sama. Jadi ini butuh kerjasama bareng-bareng Bapak Ibu. Ya, jadi dari Bapak Ibu sebagai calon dosen pembimbing nanti, termasuk kami di Biro Kemahasiswaan juga akan melakukan itu sama-sama. Nah, insya Allah dengan kerja bareng-bareng, insya Allah nanti kita akan bisa ya, menghasilkan prestasi yang terbaik, khususnya bagi FEB nanti. Nah, maka tadi yang saya sampaikan, ya, tahap 1 itu formatnya, tanggal, bulan, tahun mengusul biodata yang ditandatangani di belakang itu. Bapak Ibu kalau buat CV hati-hati tanggal berapa dan sebagainya, perhatikan ya. Format proposalnya, ya. Kesesuaian program skim tadi, mohon itu tahap 1 itu mohon dicermati betul. Itu betul, judulnya sudah benar, namanya sudah benar, tahunnya coba nanti tahunnya 2022 mestinya, karena pendanaan untuk tahun 2022. Gue dicek lagi. Ya. Kemudian masuk skimnya sudah betul apa enggak. Jangan PKM penelitian, tapi PKM riset, jangan gitu. Atau PKM penerapan iptek misalkan PI tadi, masih PKM teknologi misalkan gitu. Nah baru nanti di tahap 2 sebenarnya Bapak Ibu sebenarnya bisa mengecek di googling aja idenya apa misalkan. Oh ini Pak, coba di googling ada atau enggak. Itu teman-teman dari reviewer juri PKM itu biasanya kalau tidak kenal beliau-beliau ini cukup googling aja. Wah ini misalkan kalau di kami di teknik itu ada namanya kitosan. Kitosan itu bagian dari kerang. Itu sudah berulang-ulang dari tahun 2016 atau 2015 kalau tidak salah. Masih ada terus. Nah, nanti sejauh mana sebenarnya kreativitasnya dia. Termasuk nanti tantangan pelaksanaannya, intelektualitasnya, nanti challenge-nya bagaimana. Nah, Bapak Ibu yang kami sampaikan, bagaimana bisa bisa menjadi peserta BIMNAS itu diawali ketika menulis proposal sekarang ini, di mana poinnya 30%. Ya. Itu ada, jadi proposal itu sudah sekarang posisinya nanti penulisannya, maka bisa diusahakan bahasa di proposal sebaik mungkin. Ya. Jangan hanya sampai target lolos didanai, tapi targetnya sampai menjadi peserta BIMNAS. Di mana peserta BIMNAS itu nilainya adalah ada nilai proposal, kemudian ada nilai laporan kemajuan itu 20%, dan kemudian ketika presentasi nanti nilainya 50 atau 0,5 atau 50%. Maka saat ini ketika kita ingin meraih medali BIMNAS, saat menulis proposal PKM itulah mulai betul-betul dilakukan proses pembenahan. Jadi tidak hanya sampai pada tingkat lolos didanai saja ya, tetapi sampai kepada lolos menjadi peserta BIMNAS. Itu sudah luar biasa begitu masuk itu prestasi sebenarnya ketika menjadi peserta BIMNAS. Namun sedikit berbeda dengan di GFK sebenarnya. Maksudnya sedikit berbeda itu pada outputnya, karena kalau di output di GFK, kalau Bapak Ibu lihat di bagian bawah di sini, maka bentuknya adalah video dan presentasi. Jadi 0,5 yang ada di sini ini dipecah ada 2, dilihat hasil video selama pelaksanaan PKM dan presentasinya. Tetapi sama, ya, sama. Poin lainnya adalah nilai proposalnya seperti apa, ya, laporan kemajuannya juga seperti apa. Ini sama.
Artinya tetap saja apapun proposal PKM-nya nanti, mohon sekali dilihat, diskusikan bareng-bareng, ditandani bareng-bareng, karena nilainya itu adalah 0,3 atau 30% dari penilaian akhir untuk menjadi peserta dinas. Karena kalau di bagian proposal ini kami tidak bisa banyak membantu di kemasan, walaupun tetap kita lakukan nanti perbaikan, tapi yang paling berperan di sini adalah Bapak Ibu sebagai dosen pembimbing. Kami ya ini tambahan saja kan gitu ya, yang tim yang kami bentuk ini tambahan-tambahan. Tapi pemain utama adalah dalam hal ini mahasiswa dan dosen pembimbing sebenarnya yang mendampingi. Nah, nanti kami juga akan melakukan persiapan ketika persiapan untuk membuat laporan kemajuan. Kita juga akan melakukan kegiatan-kegiatan untuk mendukung ke sana, termasuk juga nanti bagaimana presentasinya bisa kita maksimalkan sehingga kelihatan memukau kan. Presentasinya tidak seadanya. Bapak Ibu bisa melihat nanti di YouTube itu PKM Timnas 33 itu di Jogja. Nanti Bapak Ibu bisa aja pakai keywordnya itu Timnas 33 UGM. Bapak Ibu bisa melihat presentasi mahasiswa ini luar biasa. Atau kalau yang 2021 ini adalah yang di USU ya, Timnas USU gitu aja, Timnas ke-34. Bapak Ibu bisa melihat bagaimana mahasiswa melakukan presentasi yang luar biasa. Ya, dari sisi presentasinya, PowerPoint-nya, ya, artinya sehingga menjadi memukau, menjadi wow. Apalagi yang mendapat medali, itu luar biasa di sini. Nah, maka kunci lolos PKM pidana itu ada 3 sebenarnya. Satu yang paling besar itu adalah pada mahasiswa. Yang kedua adalah pada dosen, dalam arti ini adalah dosen pendamping atau dosen pembimbing. Baru kemudian kami ya di struktural, entah di biro kemahasiswaan, entah di fakultas, ini nanti akan membantu ya, supaya bisa lebih optimal lagi, supaya banyak PKM yang akan didanai. Nah, bagaimana cara menulis? Yang ini saya nanti sekilas saja. Maka paling penting ketika Bapak Ibu nanti menulis, kalau sekarang untuk seleksi PKM ini, gunakan panduan PKM 2021. Jangan menggunakan 2020, jangan menggunakan 2019, karena setiap saat itu ada update. Walaupun nanti, apalagi di pandemi ini, nanti bisa ada perubahan di 2022. Ya nanti kita akan perbaiki bareng-bareng. Untuk seleksi internal itu nanti kita akan menggunakan panduan PKM 2021. Karena kalau panduan 2022 kan belum dikeluarkan. Dan perubahannya juga tidak ekstrim sekali kalaupun ada perubahan. Biasanya kalau yang lalu itu pada metode pelaksanaannya. Kalau metode pelaksanaan 2020 ya, pidana yang 2020 itu full daring, sementara 2021 itu ada daring, ada luring, ada yang sifatnya virtual juga. Ya. Virtual itu menggunakan simulasi dan sebagainya gitu. Nah, itu kalau tahun 2021. Maka pastikan ya, maka di sini saya tuliskan cermati betul-betul nanti masing-masing program sesuai tahun panduan, sesuai skim tiap skim berbeda-beda. Contoh misalkan PKM riset, nah, saya masih sering PKM penelitian sama PKM kewirausahaan. Dari menulisnya saja, kalau PKM riset itu metode penelitian, ya. Tapi kalau PKM kewirausahaan itu metode pelaksanaan. Nah, ini contoh saja. Ya, nanti mohon cermati di panduan. Ya. Kalau masih nulisnya metode penelitian,
atau kebalik masih metode pelaksanaan pada PKM riset. Nah itu sudah kalau di Simbel mau lolos ke sana ya no mercy, tidak ada ampunan, habis kan. Walaupun idenya bagus, kontennya bagus, kreativitasnya bagus, masuk kotak. Karena tadi satu adalah tahu aturan dan taat aturan. Tujuan PKM tadi satu ya, tahu aturan dan taat aturan. Kita mohon nanti ya, ketika pendampingan ini dimaksimalkan ya. Nah ini kalau secara garis besarnya ya, bagaimana pengusul nanti teman-teman mahasiswa di dalam mengajukan ya. Ini kurang lebih pengusul nanti berjumlah 3-5 ya. Yang terpenting itu adalah bisa dari prodi yang berbeda, tapi sunnah mu'akad, wah itu bahasanya sunnah mu'akad. Sunnah mu'akadnya adalah yang sangat diharapkan ya, itu adalah minimal 2 angkatan yang berbeda. Jadi jangan satu angkatan Bapak Ibu. Nanti kalau ada Bapak Ibu proposal 1 angkatan, ini kalau bisa diperbarui ya, 2 angkatan yang berbeda. Misalkan ada yang tahun ketiga dan tahun kedua. Karena itu memang dari reviewer itu akan melihat supaya ada keberlanjutan, kaderisasi kalau bahasanya, ya, tertularkan semangat itu. Ya, jadi 2 tahun minimal itu berbeda. Kalau 3 tahun ya tidak apa-apa. Tapi jangan sampai tahun keempat ngajukan proposal PKM itu sudah nggak eligible. Wong sekarang semester 7 kok, sebenarnya aneh juga kan gitu ya, mengajukan di PKM karena sudah kan kurikulum kita kan 4 tahun, mestinya sudah concern pada tugas akhir. Nah itu maka yang pas itu sebenarnya yang pada tahun depan itu tahun ketiga atau sekarang tahun ketiga itu paling pas ya. Nah itu kemudian, nah ini yang pendanaan dan sebagainya ini disesuaikan nanti aturannya seperti apa ini. Nah ini secara garis besar ya, kalau yang disubmit ke Simbel Mawa itu sebenarnya mulai daftar isi Bapak Ibu, daftar isi, kemudian isi proposalnya. Halaman pengesahan tidak ada, halaman judul tidak ada, itu di Simbel Mawa ya. Tetapi di SIM PKM UMS kita masih menganut ada judul, kemudian ada halaman pengesahannya, karena di situ untuk bukti nanti ketika mengajukan proposal PKM yang bisa digunakan tadi syarat dan sebagainya kan harus ada itu ya. Maka mohon nanti bagi Bapak Ibu dosen pembimbing mohon bisa ditandatangani supaya pengesahan toh. Tapi kalau Pak Wakil Dekan 3 nggak perlu sebenarnya ya. Tidak perlu ada ditandatangani Wakil Dekan. Kalau dosen pendamping atau dosen pembimbing itu penting ya, sebagai bagian pengesahan proposal PKM itu. Nah secara garis besar sebenarnya penulisan PKM itu ya, ini kalau dari huruf itu Times New Roman ukuran 12, spasinya 1,15, marginnya 4333. Coba nanti dicermati. Ada yang nulis hurufnya Arial, ada hurufnya Calibri. Kalau Arial itu paling kelihatan beda. Maka pastikan ketika Bapak Ibu nanti melihat proposalnya, hurufnya sudah Times New Roman, ukurannya 12, spasinya 1,15. Kalau masih spasi 2 atau 1,5 itu biasanya kan renggang sekali, kayak tulisan laporan skripsi dan sebagainya itu kadang-kadang 1,5 sampai 2 itu jelas belum sesuai aturan. Kemudian margin kanannya 4, atas bawah dan kanan itu margin 3. Maka kalau kelihatan sama kanan kiri atas berarti ada yang salah.
Kalau kirinya sudah lebar dibanding yang atas, kiri, kanan, bawah, berarti sudah betul. Nah, gitu aja sebenarnya. Ya tentu kita tidak harus mengukur tenanan kan gitu ya, tapi dari sisi itu aja sudah bisa gitu. Nah itu yang paling bisa dilihat betul-betul ya. Termasuk nanti kelengkapan dan sebagainya itu mohon dipastikan sesuai betul, skimnya itu juga betul. Ini mau kemana, PKM riset atau PKM riset apa, atau mau ke PKM PM atau PKM PI dan sebagainya. Nah ini kira-kira itu saja. Ini sebenarnya materi saya masih banyak, tapi ini saya lebih senang sebenarnya diskusi saja. Akan ya Bu Layun nanti ya. Jadi kurang lebih saya wrap up ya, tentang PKM itu kira-kira demikian ya. Kemudian nah ini kemarin ini contoh saya saya buka misalkan nah ini misalkan ini PKM kita ini kalau tidak salah dari SKIP ini tahun lalu kalau tidak salah. Nah, contoh, nah ini masih menggunakan istilah PKM penelitian. Ini sudah salah sendiri, setelah judul aja sudah sendiri, gitu. Ya. Kemudian tahun juga masih 2020. Ini ya pada saat pengajuan di internal memang 2020, tapi kan ini gunakan untuk 2021. Nah, ini PKM riset, kemudian ini yang lembar pengesahan dan sebagainya. Nah cukup ketua sama dosen pendamping saja. Jadi biar Pak Imron nanti nggak banyak-banyak. Tapi nggak apa-apa kalau nanti fakultas mengendaki ada tanda tangan ya nggak apa-apa. Bagus juga sih untuk memonitor sebenarnya. Wah terus tanda tangan kalau ngatus berarti yang mengajukan 300 misalnya. Tapi itu ya kerja keras nanti. Tapi monggo ini kebijakan. Tapi yang penting itu adalah ketua dan dosen pendamping di situ. Kemudian, nah nanti sebenarnya diajukan ke Sindelmawa itu mulai daftar isi. Kadang-kadang masih ada ringkasan. Itu di mana itu panduan tahun 2016 atau 17. Padahal sekarang sudah nggak ada. Kadang-kadang saya masih menemukan itu, berarti copy paste dari setiap tahun. Nah, monggo nanti bisa dilihat kembali. Nah ini pendahuluan. Nah ini maka di latar belakang ini yang sebenarnya Bapak Ibu mesti kuat. Termasuk jangan ada salah tipu. Nah, ini kan juga sama. Ini bukan tipu tapi dempet kan gitu ya, editorialnya tidak betul. Nah seperti ini mengurangi nilai. Kalau yang strict ya buang langsung kan, gitu ya. Nah masuk hal yang seperti itu ya. Nah ini di latar belakang bisa Bapak Ibu melihat, dibaca sejauh mana kedalaman di latar belakang masalahnya ya. Ini secara tulisan sudah betul, pakai time New Roman. Tujuan dusun, mana keutamaan penelitian, temuan, luaran penelitian. Setiap skim luaran penelitiannya beda-beda. Mohon hati-hati. Setiap skim luaran penelitiannya sudah ada di panduan sebenarnya luaran. Nah, luaran PKM ini sudah ada. Ini karena PKM riset. Tinggal dituliskan saja kembali. Misalkan kalau riset kan artikel ilmiah akan dipublikasikan di mana, itu sudah ada kelihatan jelas dengan artikel ilmiah gitu aja. Jadi
biasanya kan tiap tahun ada seminar entah nasional entah internasional gitu ya, maka Bapak Ibu bisa mendampingi di situ. Oh, riset misalkan, maka artikel ilmiah akan dipublikasikan di seminar apa. Paling enak seminar ya, kalau nanti di jurnal mungkin akan butuh waktu lama kan, karena waktu pengerjaan PKM kan kira-kira hanya 4 bulan. Nah ini perlu sentuhan Bapak Ibu dosen pembimbing kan gitu ya, dosen pendampingnya. Kemudian yang satu lagi adalah monggo Pak. Nah, kekuatan di dalam metode penelitian ini juga sangat. Nah, monggo nanti disesuaikan dengan model risetnya, apakah empiris, non empiris. Kalau sosial humaniora biasanya kan non empiris. Ya, kalau eksak itu biasanya kan empiris. Nah, monggo nanti di situ. Baik itu melihat, mencermati metodenya itu kayak apa, pengumpulan data, validasi dan sebagainya. Nuren harus enten mangke klaim. Bapak itu sebagai dosen pendamping yang punya pengalaman sahabat di dalam riset. Nah, kalau yang PKMK ya bukan. Nah, ini PKM kewirausahaan. Guys, kedap ditasi. Kewirausahaan, kebetulan saya cari yang sosial humaniora, ketemunya KIP. Mohon maaf. Nah, ini dari sini aja udah kelihatan nggak sesuai format. Hurufnya masih Arial, gitu ya. Ini bukan huruf Times New Roman. Ini sudah satu, tidak sesuai tujuan PKM, tidak tahu aturan dan tidak taat aturan. Ya. Nah, spasinya juga kelihatan masih longgar, 1,15 mestinya rada kecil sedikit. Ya. Gitu. Nah, ini masih ada ringkasan, ya kan? Ini sudah, ini pasti ulang ini. Ini jelas copy paste, kalau di internal ini copy paste yang lalu. Ya. Nah, di sini moga Bapak Ibu nanti kekuatan, ya, coba kita lihat masih pakai metode apa ya? Gambaran umum dan sebagainya. Karena setiap skim, sebagaimana di dalam ajuan ketika kita riset itu kan berbagai macam. Ini masih, nah ini tidak jelas nih metode pelaksanaannya. Nah, ini masih nggak ada metode pelaksanaannya. Masa di dalam gambaran umum coba kita lihat. Ah, ini metode pelaksanaan itu. Ada metode pelaksanaan, bukan metode penelitian ya. Ini yang kadang saya ya kadang-kadang lupa. Nah, kita saling mengingatkan supaya ini hal yang seperti ini jangan sampai jadi. Kalau secara formal sekali lagi kami sampaikan, mohon bisa dilihat di panduan. Kemudian ada PKM ini pengabdian masyarakat. Nah, ini kalau misalkan kita lihat mitranya calon atlet bulu tangkis daerah Bojonegoro misalnya gitu ya. Sosial apa? Ini berarti kalau mitranya, kalau atlet itu kan tidak profit, artinya sudah betul. Tapi kalau paguyuban batik pawean misalnya, itu jelas profit, berarti masuk bukan pengabdian masyarakat, tapi masuknya yang penerapan ITEK. Ini masih ya tidak juga. Nah, ini masih pakai ringkasan dan sebagainya. Ini yang lama nih, kelihatan ini lama diulang-ulang ya, copy paste dari sebelumnya. Oke, kira-kira gitu saja Bapak Ibu. Jadi kalau saya sampaikan semua nanti cukup panjang memang, biar kita tidak tidak one way ya. Jadi kita bisa diskusi saja, kurang lebih begitu. Sehingga mohon nanti ketika Bapak itu mendampingi teman-teman mahasiswa bisa lebih ini lagi
intens gitu ya. Jadi, ya memang Iya, monggo teman-teman. butuh pengorbanan waktu dan sebagainya. Tetapi insya Allah ya, pengorbanan waktu kita pada teman-teman mahasiswa di dalam menyusun PKN itu akan bermanfaat bagi mereka, bagi teman-teman mahasiswa. Ya, karena kan senantiasa kita ini diingatkan kan ya, sebaik-baik khairun nas anfa'uhum linnas kan gitu ya. Ya, sebaik-baik manusia adalah yang banyak bisa memberikan manfaat. Nah, ini bagian dari situ. Sehingga membentuk tadi Bapak Ibu, membentuk mahasiswanya bisa tahu aturan, taat aturan, kreatif, inovatif, objektif, dan kooperatif yang itu. Jadi kurang lebih demikian yang saya sampaikan. Saya sengaja perpendek supaya kita bisa banyak diskusi. Yang lebih demikian, Bu Layung. Terima kasih Pak Fatih untuk materi yang cukup panjang ya, hampir 1 jam lebih. Untuk Bapak Ibu dosen FEB, jika ada yang ingin ditanyakan, monggo silakan. Itu di chatting, mohon dibaca. Pak Fatih, ini Bapak Ibu dosen minta kalau materinya nanti di-share. Oke, insya Allah. Oke, kami akan sampaikan, termasuk panduan 2021 juga akan saya sampaikan sekali. Dan komplit nanti. Saya bisa tanya. Monggo Pak Salahuddin. Assalamualaikum Pak Fatih. Waalaikumsalam. Saya Salahuddin. Sebenarnya banyak permintaan dari mahasiswa yang masuk ke saya dari berbagai program studi, tapi saya masih belum tahu dan belum mendapatkan sosialisasi tentang hal ini sebelumnya. Apakah bisa mengambil atau menerima mahasiswa bimbingan dari pihak prodi lainnya? Saya sepengetahuan saya hanya 1 prodi. Nah, seperti itu. Jadi saya minta dia untuk bertanya ke PA-nya. Tapi idealnya memang pembimbing itu adalah PA-nya masing-masing. Yang saya tangkap seperti itu informasi sebelumnya. Tapi ini nanti bisa diperjelas oleh Pak Imronuddin nanti berkenaan dengan hal ini. Karena terus apa yang kita dapat berkenaan dengan hal ini, kita membimbing, atau apakah ini dari pihak fakultas atau universitas itu mengeluarkan surat pembimbingan sehingga itu bisa dimasukkan ke PKD atau ke CCP dan seterusnya. Lalu yang selanjutnya, apakah ada timeline atau jadwal masing-masing program yang bisa kita jadikan panduan, jadwal timelinenya, jadwal jadi masing-masing program, baik itu lokal maupun nasional, baik itu termasuk PIPNAS. Jadi kalau kita semuanya tahu jadwalnya, kita bisa mengarahkan, oh ini untuk mana, dan seterusnya. Lalu selanjutnya, apakah ada yang bisa kita download contoh-contoh yang sudah masuk PIPNAS masing-masing dari skim-skim itu, sehingga kita bisa jadikan sebagai template. Ya, saya sendiri akhirnya karena banyak yang minta saran terkait dengan jadi pembimbing terkait dengan kewirausahaan, sehingga saya sendiri pun membuat template khusus untuk mahasiswa bimbingan saya, tapi tentunya mengikuti panduan dari panduan yang sudah ada dari pihak universitas. Kalau nggak salah saya download dari sana atau dari PIPNAS atau apa, saya lupa. Tapi tentunya saya tambahkan modifikasi di dalamnya, saya lengkapi gitu loh. Nah, apakah ini bisa seperti itu? Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Yuk, lupa jadi rata catat
Ya, saya yang terakhir dulu saya dari timeline gitu Pak Terlaukin. Jadi kalau untuk timeline pasti pada saat ini kita kan belum bisa mendapatkan Bapak. Jadi timeline pastinya itu menunggu dari panduan PKM tahun 2022. Tetapi kalau saat ini kita sifatnya menunggu, ya, karena sifatnya nanti di dalam panduan, kemudian muncul pemberitahuan sosialisasi dan sebagainya, timeline dan sebagainya, itu waktunya sangat pendek, sehingga kita tidak bisa mempersiapkan proposal yang baik. Maka saat ini Biro Kemahasiswaan ini kemudian segera saja menyiapkan atau menerima proposal PKM untuk pendanaan tahun 2022. Kemudian nanti kita lakukan review dan perbaikan sambil menunggu panduan PKM tahun 2022 nanti. Nah, kalau begitu muncul panduan kita baru menerima, waktu kita itu pendek, sehingga untuk proses perbaikan dan sebagainya ini yang butuh waktu, kira-kira demikian. Tetapi kalau secara kurang lebih setiap tahun, kalau mulai 2 tahun terakhir ini memang sedikit beda. Kalau 3 tahun sampai tahun sebelumnya itu biasanya membuka penerimaan proposal PKM itu pada bulan November sampai awal Desember, itu untuk PKM 5 bidang. Tetapi mulai pandemi gitu ya, 2020-2021 itu sedikit ada perubahan, di mana seluruh PKM baik itu 5 bidang maupun yang PKM karya tulis itu dibuka pada awal tahun, Januari atau Februari. Nah, kemudian setelah itu proses seleksi itu biasanya kalau melihat tahun ini itu pemberitahuan itu kalau tidak salah bulan artinya lolos didanai itu Maret atau April, ya, saya agak lupa, Maret atau April itu keluar siapa saja yang lolos didanai. Kemudian PKP 2 itu yang monef dari pelaksanaan PKM setelah dinyatakan lolos didanai nanti. Biasanya universitas itu dan melalui Biro Kemahasiswaan itu nalangi dulu Pak. Kalau nunggu cair, waduh, itu kasihan mahasiswanya nanti. Maka biasanya kami itu nalangi. Jadi dia lolos didanai berapa, misalkan didanai 6 juta. Ya kita talangi dulu mungkin separuh dan sebagainya untuk pelaksanaan PKM gendang berjalan. Nah, kalau tidak begitu nanti nunggu pencairan itu ya kita tahu sendiri pemerintah. Nah, kemudian di PKP 2 itu kira-kira itu bulan Juli atau Agustus kalau tahun ini monefnya, dimana sebelum monef biasanya kami itu akan tetap menyiapkan, dibantu teman-teman fakultas mestinya. Ya, kalau kami sendiri dulu pengalaman di fakultas itu sebelum ada workshop bareng-bareng atau penyiapan bareng-bareng yang diselenggarakan Biro Kemahasiswaan, kami di fakultas itu sudah ngumpulin kan, biasanya misalkan yang didanai itu kan nggak banyak deh, 5, 6 per fakultas, kadang-kadang 10, kadang-kadang pernah kami juga 15 juga pernah. Nah, tapi kalau dikelola di fakultas kan bisa lebih fokus. Kalau pengelolaan tingkat universitas melalui Biro Kemahasiswaan itu ya tetap kami lakukan, tapi kan tidak bisa semaksimal ketika di tingkat fakultas. Apalagi kalau tim yang lolos cuma ada 5, itu kan enak banget. Monitoring ya, dan sebagainya, bekerja sama dengan dosen pendamping atau dosen pembimbing. Nah, di dalam PKP 2 itu ya tadi yang kami sampaikan bahwa ada 3 item penting penilaian supaya lolos menjadi peserta BIMAS.
0,3 atau 30% itu adalah proposal PKM-nya itu sendiri. Dari awal nilai sudah ada. Kemudian yang kedua adalah terkait laporan kemajuan, ini yang ditulis ya. Pelaksanaannya bagaimana, luaran yang sudah tercapai apa dan sebagainya. Nah, itu 20%, yang 50% kami sampaikan tadi yaitu masa presentasi. Nah, maka di presentasi ini ada baiknya ini kalau fakultas menyelenggarakan latihan presentasi yang memukau dari awal itu bagus. Karena mahasiswa ini seringkali ya membuat PowerPoint ya apa adanya, bukan PowerPoint jadinya PowerText misalkan, lebih banyak tulisannya, copy paste dari laporan kemajuan dan sebagainya. Nah, maka kalau ini bisa tinggi nanti PKP 2 itu ya nanti insya Allah lolos menjadi peserta timnas itu. Nah itu kira-kira kurang lebih Pak Salahuddin kalau kaitan timeline gitu ya, kalau exactly itu saat ini kami belum bisa memberikan, tapi kalau secara internal kami itu pada saat ini untuk PKM 5 bidang sudah dibuka mulai 1 November sampai 1 Desember. Kemudian nanti di pertengahan itu akan kami buka yang KT karya tulis nanti kira-kira juga 1 bulan ya, di pertengahan Desember kami akan melakukan seleksi internal nanti dengan bantuan reviewer internal juga. Nah dari situ setelah itu kita dapat calon-calon yang ya, proposal yang baik gitu ya. Nah, kita akan coba nanti akan pilih lagi dari misalkan di passing grade sampai 700-an sekian atau 800 kita akan pilih, kalau rencana kami nanti akan kami pilih yang kira-kira betul-betul bisa chance untuk didanai itu besar. Misalkan kami rencanakan sekitar 100 proposal yang betul-betul idenya itu cetar membahana tadi ya, ini kreatif ya, gagasannya masuk semua, ide-idenya itu bagus. Nah ini coba kita akan betul-betul siapkan, kita sempurnakan kira-kira sehingga dari 100 ya ini harapannya nanti bisa ya, lolos untuk didanai cukup banyak ya, kalau tahun lalu 52 tahun ini maksudnya 52, kita berharap ya tahun depan bisa lebih banyak lagi. Kira-kira begitu Pak Salahuddin untuk kaitan timeline. Kemudian apalagi nih Pak? Tadi saya yang didapat pembimbing apa gitu tadi kayaknya. Oh, yang didapat pembimbing. Kalau yang lolos didanai dapat sertifikat langsung dari Belmawa tahun ini Pak. Itu baru setahun atau 2 tahun ini. Maka saya tahun 2019, 18 ya ora itu apa-apa Pak. Maksudnya ora itu apa-apa itu dalam artian bukti tertulisnya nggak ada. Tapi kalau sekarang itu dapat Pak sertifikatnya. Jadi kalau yang lolos didanai loh ya, kalau didanai maka ya harapan nanti betul-betul bisa bisa masuk di dalam yang lolos didanai itu, bisa dapat sertifikat Belmawa nanti. Itu kan rekognisinya lebih tinggi. Ya. Tapi kalau dari universitas ini belum sampai saat ini kami belum ada rencana bentuknya apa Pak. Tapi ini bisa menjadi masukan kami nanti ya, untuk ke depan. Dan yang kedua, ketika nanti mengupload proposal PKM itu di SIM PKM dan lolos bukan lolos didanai tapi lolos untuk di SIM Belmawa. Kalau dari Biro Kemajuan selama ini memberikan insentif. Jadi kalau Bapak punya 10 tim ya, kalau tahun lalu itu kalau tidak salah 150.000 nah, gitu. Kalau punya 10 tim kan lumayan 1,5 gitu, secara insentif yang kami sampaikan ya, untuk sebagai dosen pembimbing. Nanti kalau lolos didanai ada lagi insentif bagi dosen pendamping atau dosen pembimbing, termasuk kalau sampai ke PIMNAS juga sama. Jadi secara sampai saat ini itu yang didapat dari dosen itu adalah baru bentuknya insentif, belum berbentuk sampai pengakuan atau sertifikat atau apa belum ada.
Tapi coba nanti kami pertimbangkan. Tentu yang sudah netes nih, artinya kalau yang lolos sampai setidaknya ya lolos diupload di Simbel Mawar itu. Setidaknya itu mungkin. Tapi jadi masukan ini alhamdulillah. Begitu kira-kira. Betul kita yang Betul ya, Pak. ya. Ada lagi betul ya lagi. Sebentar dulu, ini yang Pak Solahuddin yang tadi tanyakan ke saya ada satu ini Pak, tak jawab dulu ya. Nah, tadi kan Pak Solahuddin cerita ada mahasiswa yang di luar jurusannya, mungkin dari akuntansi atau dari SP gitu loh, boleh nggak gitu loh ya. Sebentar ini tadi kan sarannya malahan justru gabungan dari kalau bisa malahan dari luar prodi. Tapi maksud saya juga harus diperhatikan kinerja prodinya kan penting. Oleh karena itu menurut saya dan ini harus menjadi aturan ya. Ketuanya yang harus sesuai dengan jurusan. Kemudian anggotanya kalau memang diperlukan katakanlah kaitannya dengan misalnya teknis gitu ya. Teknik tadi ya. Penerapan teknologi ya. Kalau misalnya kemudian gagasannya dari sini, ketuanya dari sini, tapi kemudian secara teknis perlu bantuan dari mahasiswa teknik, ya bisa juga kan itu bukan hanya prodi lain, tapi juga fakultas lain. Tapi ketuanya harus sesuai ini saja, Pak, harus sesuai dengan jurusan, karena nanti ini akan berefek pada kinerja jurusan. Ya. Jadi nanti kalau kemudian sebagai poin di akreditasi. Ditembus enggak bisa Mas. Kalau dulu saya ambil saya itu bios untuk Pak Solahuddin. Halo. Iya, memang bisa. Terima kasih. Ini Bu ini saya Kalau telepon tidak dulu. ada, kalau yang lain belum, saya banyak pertanyaan nih Pak Fatih. Monggo Pak. Oke, ini saya siapkan mudah-mudahan. Oke, yang pertama tadi saya komentari, jenengan tadi cerita bahwa yang sudah lolos intern kemudian ditunggu 1 kali 24 jam itu ternyata yang upload di Simbel Mawar tidak sebanyak yang lolos gitu Pak. Nah, itu nampaknya kasusnya menjadi ini Pak, motivasi mereka yang kita tengarai sama Pak, yang motivasi yang mereka membuat proposal PKN barangkali sebatas menggugurkan kewajiban sebagai syarat ngambil skripsi dari seperti itu. Oleh karena itu tadi terima kasih sarannya untuk tidak satu angkatan menjadi penting sehingga kemudian yang meneruskan katakanlah anggota angkatan di bawahnya. Kemudian saya tanya juga, kita kan ada expo KMI Pak ya? Itu kok mirip-mirip dengan yang PKMK, bedanya nanti gimana ya? Nah, itu pertanyaan pertama saya. Kemudian pertanyaan kedua, PKNA ini itu tadi kan kalau lolos kemudian Budi ya. Di Mas 3 juta itu di situ termasuk ada juara nggak ya? Itu kan nggak masuk timnas Pak itu. Nah, itu ada juaranya atau tidak? Kalau ada juaranya kan di borang agregasi juga poinnya besar. Berikutnya, sebentar dulu ganti catatan. Oh iya, kalau kemudian idenya tahun lalu tapi di situ ada pengembangan, itu kira-kira bisa diterima nggak ya? Berikutnya, ya tadi dijelaskan dosen pembimbing harus memvalidasi di Simbel Mawar. Ini secara teknis nanti kalau dengan bisa tunjukkan di di webnya, mungkin barangkali Bapak Ibu sekalian butuh Pak itu Pak. Yang berikutnya lagi, ini seleksinya berkaitan dengan administrasi dan kreativitas. Saya sih ada cerita gini, termasuk kemarin penjelasannya Bu Afif ya. Kalau kemudian secara administrasi tidak mengikuti kemudian coret begitu saja, saya mohonkan untuk seleksi yang internal itu fokusnya pada konten dan kreativitasnya malah lebih baik. Artinya kalau kemudian di situ masih ada salah-salah administrasi, ada waktu perbaikan. Hari ini kemana kalau aja, memang kontennya bagus, kalau ini permohonan saya. Kemudian halaman pengesahan ya. Pertama saya di pusat itu BPSDM ya. Malah itu apa referensinya yang kita dulu Mas? Itu beberapa hari kemudian atau 1 minggu kemudian ada beberapa mahasiswa yang mengajukan PKN minta tanda tangan saya halaman pengesahan
dan WR3 gitu loh ya. Ya pokoknya saya tanda tangan gitu saja. Tapi kemudian penjelasan Bu Afli dulu malahan yang halaman pengesahan itu nanti kalau sudah lolos seleksi. Penjelasannya dulu yang saya tangkap seperti itu, sehingga ada dosen yang tanya saya, Pak Imran, sekarang katanya enggak, karena saya juga memberitahu mahasiswa, kemudian ada dosen, apakah sekarang katanya enggak pakai halaman pengesahannya Pak? Ya saya jawab sesuai informasi yang saya terima dari Bu Afli itu, oh enggak, nanti kalau sudah lulus seleksi internal baru halaman pengesahan, kalau mau di-upload di Simbel Mawalah. Ini tadi saya malah menerima informasi yang berkebalikan dari jenengan Pak Fatih. Di Simbel Mawa itu kan jenengan cerita tidak ada tanda tangan halaman pengesahan ya. Tapi malahan yang diperlukan di di seleksi internal, dan itu pun hanya tanda tangan halaman pengesahannya, tanda tangan dosen pembimbing, tidak perlu WD3. Dan kemudian tadi jenengan menekankan kalau memang kemudian WD3 memerlukan untuk monitoring, ya boleh saja. Saya rasa ini Pak bisa sih, bagus sih, monitor seperti itu bagus ya. Tetapi nanti kejadiannya akan dua hal, merepotkan mahasiswa. Kebetulan kalau pas nyari jam-jam saya acaranya pas tidak di sini kan malahan memperlama. Maksud saya bisa nggak misalnya WD3 mengakses berapa mahasiswa yang upload di internal dan jumlah mahasiswa kita ya yang upload di Simbel Mawa, sehingga tidak perlu tanda tangan WD3, lebih WR3 gitu ya, kalau memang diperlukan dibandingkannya, tetapi kemudian bisa memonitor ya. Itu ya kalau memang bisa saya menginginkan linknya di mana ya, atau caranya ya, oke. Kemudian oh iya, tadi Pak Fatih menunjukkan contoh-contoh PKN yang di situ salah satunya ketikannya rengket-rengket. Nah kalau ketikannya rengket seperti itu banyak, saya rasa bukan salah ketiknya Pak, itu biasanya MS Office yang lebih rendah yang digunakan kemudian dibuka di yang lebih atas, itu memang kejadiannya seperti itu. Nah itu mungkin malah lebih baik disarankan MS Word-nya atau MS Office ya, terutama MS Word-nya yang terakhir begitu saja. 2016 atau gimana sih yang terakhir, saya kok nggak paham ya. Tapi kejadiannya umumnya seperti itu Pak Fatih. Lagi enggak ya? Oh iya, sudah saya rasa itu. Matur nuwun Pak Fatih. Iya. Kalau yang terakhir supaya saya ingat, ketikan rengket itu bentuknya PDF apa Pak? Bukan bentuknya Word. Jadi itu sudah bentuknya PDF bukan Word. Tentang kesalahan dari sananya, dari awalnya, bukan masalah Word-nya. Tidak bidang. Sudah PDF nih. Yeah. Kemudian berkaitan dengan akses yang di SIM PKM maupun Simbel Mawa. Akses di Simbel Mawa itu tidak bisa Pak. Akses Simbel Mawa itu hanya satu. Universitas peratannya satu. Kita tidak bisa istilahnya membagikan akses itu. Jadi, karena satu perguruan tinggi hanya satu. Biasanya ganti SSD Hidayah kalau nggak salah. Bebannya Pak Edi loh ya. Pak Hidayah, staf kami. Operator. Pak Edi jangan dihitung ya Mas. Nanti diikutkan pembelian dalam berbagai macam kompetisi, termasuk ya PKM, ya PHP 2D. Ya, jangan takut Mas, duitnya banyak, orang kaya besar ya. Mau main kayak Menteri Agama. Dibuka secara umum atau yang ke Simbel Mawa. Kemudian yang SIM PKM ini yang mengelola selama ini adalah IT, yaitu Mas Fajar. Kami biasanya itu tidak mengakses sendiri, tapi minta saja, yang dari teknik misalkan berapa, yang sudah upload berapa. Tetapi ini coba nanti menjadi masukan kami supaya memudahkan monitoring di tingkat fakultas, supaya jadi kan juga enak ya Pak ya kalau ada diakses dari masing-masing fakultas punya akses, sehingga tidak merepotkan kami juga kan. Nah, itu mungkin akan menjadi masukan buat kami berkaitan supaya untuk monitoring ini. Kalau yang monitoring di Simbel Mawa itu kan nah ini selama ini bentuknya ya tadi disampaikan melalui grup
nanti diminta ini misalkan datanya fakultas FEB misalkan ini kok dapat terseleksi 250 tapi yang upload baru 125 ya gitu, nanti kan masih ada 125. Nah ini adik-adik ini mungkin nanti akan kami kuati di sistem itu Pak, Pak Imron ya. Kemudian kaitan halaman pengesahan tadi. Nah, jadi yang terbaru Bapak Ibu, ini saya share ulang ya. Ini ya. Jadi proposal itu isian kelengkapan itu dientrikan secara langsung pada simbol MAWA. Bentuknya apa? Lah ini saya nggak punya akses karena saya nggak bisa menampilkan Pak Imron. Sampai hari ini saya nggak punya akses, memang punya akses. Ya, termasuk SIM PKM sampai hari ini saya nggak punya akses, belum punya akses. Saya biasanya minta tolong staf aja. Jadi saya tidak bisa menunjukkan cara ini sakle. Nah, cuma SIM PKM. Nah ini saya buka aja. Kalau yang SIM PKM, saya sebar lagi. Yang SIM PKM itu modelnya dia untuk saat ini ya, karena saya masih menggunakan yang sistem lama. Login Jabat, jadi belum itu masih menggunakan conference tool itu Pak, yang kita upgrade menjadi bentuk untuk seleksi proposal PKM. Jadi ini di SIM PKM UMS itu ada tutorialnya ya, karena sementara PKM 5 bidang yang kita buka, nanti tinggal klik aja ada subnetnya. Nah nanti isinya buat akun dan sebagainya kalau yang baru pertama. Nah ini isinya kan memang mirip, kita buat mirip conference tool itu. Di situ apa dan sebagainya isiannya. Kemudian setelah itu baru login kalau mahasiswa ya. Nah ini kemudian mengirim upload kayak conference tool juga sama. Nah kemudian nanti ini diisi langkah-langkahnya dan sebagainya. Ini sudah ada di PKM penjelasan ini. Kemudian unggah. Proposal selesai, sehingga nanti akan teridentifikasi misalkan nomor berapa, judulnya apa, penulisnya siapa. Nah bentuknya di sini di kanan itu akan ada. Nah nanti reviewer tinggal mendownload ini, terus membaca dan menilai kan. Nah ini SIM PKM UMS. Ini saya masih buka tadi pagi, belum dirubah sama IT-nya. Artinya masih tutorialnya masih yang tahun lalu. Mestinya harusnya 2022. Tapi karena tidak ada perbedaan ya, memang nggak ada yang beda signifikan. Nah kalau yang di simbol MAWA saya tidak bisa menampilkan Pak Imron, karena saya tidak bisa membuka untuk. Nah kemudian tadi saya kembali bahwa nah itu semua isian kelengkapan itu dientrikan secara langsung pada simbol MAWA. Ya kayak mirip tadi, ada isian nama, timnya, judulnya apa, dari universitas apa, dan komplit lah mungkin. Jadi ada judul, jenis PKM, ini nama, nomor induk tim mahasiswa, perguruan tingginya apa, tahun usulan berapa, itu di simbol MAWA kan ada. Dan itu mesti divalidasi oleh dosen pendamping. Maka misalkan upload terakhir itu biasanya yang sering Pak, itu seringnya ditutup itu kan jam 11.59 PM alias jam 12 wengi kan gitu ya. Itu kadang-kadang mahasiswa ini ya sembrono nguploadnya jam 11.30. Jadi dosennya kalau nunggu. Nah, ini hati-hati makanya nih. Nanti mohon kalau memang lolos, ini kalau lolos ini, lolos sampai upload simbol MAWA, mahasiswanya dicekal tenang. Sehingga Bapak Ibu tidak kesalahan juga. Itu mahasiswanya wes upload kok dosennya orang validasi, ya itu kan salah dosen kita. Maka dari awal disepakati dengan teman-teman mahasiswa itu. Kowe upload maghrib maksimal misalnya gitu, maghrib belum upload, misalnya kan gitu, ini misal.
kita bisa nunggu itu kejadian yang tahun lalu ya, maksudnya pendanaan ini nunggu Pak dosen sampai terkantuk-kantuk, yuk menyampaikan di grup itu, akhirnya keturun. Ya orang salah dosen ya, jenisnya ditunggu sampai mengingat. Nah itu loh, dikerjain mahasiswa bagian ini gitu. Mungkin juga nggak sengaja. Lah kemudian isi utama proposalnya itu nanti kalau yang di Simbel Mawang itu mulai daftar isi. Tadi daftar isi, kemudian pendahuluan dan seterusnya. Judulnya sudah diberikan melalui skim PKM-nya diberikan melalui ATEN. Ya itu kalau yang di Simbel Mawar. Tapi kalau di SIM PKM UMS tetap komplit saja, judul dan sebagainya di depan, ada halaman pengesahan, daftar isi dan seterusnya. Karena identifikasi itu nanti akan dibutuhkan ketika panjenengan nanti pakai bukti tadi ya, di TA sebenarnya kalau di RTP syarat mengambil pendadaran gitu atau apa tadi. Nah, itu kan diperlukan kalau mau daftar isi kan resmi. Nah, nonton. Kemudian oh ya, seleksi administrasi dan kreativitas Pak, memang sudah kami lakukan selama ini yang berkaitan dengan dia punya ide bagus tadi yang juga sama yang idenya bagus, gagasannya bagus ya, tetapi masih belum taat aturan atau tahu aturan, maka inilah fungsinya sebagai di awal nih, pertama dosen pendamping atau pembimbing ya, mengajarkan, mendampingi supaya mahasiswa menjadi tahu aturan dan taat aturan. Seleksi tahap pertama itu dosen pembimbing. Tahap kedua ketika kami temui dan nilainya cukup bagus, kan nilai reviewernya, artinya dilihat dari idenya bagus. Nanti kan dari penilaian reviewer itu ada bagian format, ada bagian ide gagasan. Nah, kalau ide gagasannya bagus, nilainya 10 misalkan ya, dari skala 10. Sementara formatnya kok malah nilainya 4, ya nanti kita perbaiki kan. Jadi setelah seleksi itu tidak kita itu pangkas habis langsung pokoknya nilai rendah itu tadi no mercy gitu ya, tidak ada ampunan gitu ya. Enggak. Di internal kita enggak demikian. Tetapi sifatnya tadi idenya bagus, masuk akal, artinya implementatif, dampak luas, ya, gitu ya. Ya nanti akan dilakukan proses perbaikan. Nah, ini maka apa istilahnya? Ya ini itu kami tidak bisa bekerja sendiri yang jelas di kemahasiswaan, pasti butuh teman-teman di fakultas juga. Ya, jadi tidak ada kok terus dipotong tadi. Kalau betul kalau yang di tingkat reviewer eksternal di Simbel Mawar memang betul langsung begitu dia ini singkat areal misalkan itu ya sudah ditonton meneh ya, tidak dilihat kontennya, tidak ada ampunan. Jadi dari yang berapa kali saya ketemu dengan reviewer eksternal, dia menyampaikan pokoknya Pak, saya itu kan dapatnya banyak Pak, ribuan proposal. Nah, itu kalau udah nge-review itu cari tempat yang tidak tidak ada yang ganggu pokoknya. Dan itu pertama yang saya lihat formatnya, begitu ada udah itu sangat seneng saya, sangat seneng karena apa, itu memudahkan. Format ya buang nggak baca konten itu. Jadi lumayan kan, misalkan 2000 yang 1000 itu formatnya salah itu. Dan itu terjadi pada saat tahun 2000 berapa nih, saya tuh mengikuti betul-betul 19 loh, itu 77.000 proposal nasional. Yang ikut format aturan itu 36.000. Jadi memang ya kita itu kan memang tidak mudah ya tahu aturan dan taat aturan. Yang berlalu lintas saja kita tahu aturan, tapi kadang-kadang suka melanggar kan. Karakternya kita itu kan gitu. Nah, gitu. Kemudian dari 36.000 itu
itu ketika melihat konten menjadi cuma sekitar 4.000 atau berapa ya? 2.000 salah. 4.000-an. Habis itu diseleksi lagi yang tim kecil itu sekitar berapa kemarin itu saya lupa. Kalau tahun ini kan cukup agak naik Pak jumlahnya loh ya. Kalau yang diterimanya banyak yang turun ya. Dulu ada 12 juta, ada 10 juta ke atas, ini banyak yang hanya 6 gitu. Jadi diakai tapi dana yang disetujui agak rendah sedikit ya. Gitu. Kemudian ya kalau dosen valid jadi di Simbel Mawa saya nggak bisa menunjukkan Pak. Itu tinggal ngetik aja kok Pak. Sifatnya hanya ngetik aja. Klik gitu aja. Oke mahasiswaku bener. Klik. Itu pengganti tanda tangan. Kemudian ide pengembangan tahun lalu. Sekarang ada model tahun lalu ada ide baru bisa diterima. Bisa Pak. Nah itu kan ada kreatifnya namanya gitu. Nah itu yang supaya bisa muncul kelihatan di latar belakang itu. Nah, kreasinya itu dilihat di latar belakang kekuatannya di pendahuluan itu. Kemudian PKMAI ada juara tidak ada Pak. PKMAI itu hanya didanai selesai. Jadi prestasinya ya didanai itu. Jadi prestasinya di PKMAI didanai saja. Expo KMI dan PKM kewirausahaan beda Pak. PKM kewirausahaan itu produknya sudah siap, produk sudah siap, artinya tidak ada riset. Ini secara general ini, tapi kondisi real biasanya mahasiswa saya nganggur riset, tapi bahasa proposal nggak boleh muncul gitu. Jadi produknya sudah siap, tinggal basisnya bagaimana marketing bisnis dan sebagainya, strategi marketing dan sebagainya. Nah, kalau di Expo KMI itu adalah puncak dari KBMI, Kompetisi Bisnis Mahasiswa Indonesia. Untuk bisa mengikuti KBMI itu, produk itu sudah berjalan penjualannya minimal selama 6 bulan. Jadi bukan produk baru Pak. Maka yang lolos PKMK itu punya chance besar ketika dia mau melanjutkan di KBMI. Jadi biasanya teman-teman di PKMK itu yang lolos di Timnas kemarin nanti rencana keberlanjutannya apa? Mengikuti KBMI. Jadi PKMK kemudian lanjut ke KBMI. Di mana KBMI itu nanti bisa dapat 20 juta ke atas, bahkan bisa lebih. Sehingga bisa mendorong. Nah, puncaknya Expo KMI. Kalau tahun ini kita lolos 4 tim, kebetulan sing akeh FKIP Pak. FKIP ya? Iya FKIP. Satu dari industri dari teknik, tapi anggotanya FKIP karena dia anak Kopma. Nah ini monggo nanti dari teman-teman FEB yang sebenarnya mestinya bidangnya namanya Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Ini bisa terpacu ke sana. Kemudian, kalau yang kaitan lolos internal tadi 1 kali 24 jam, ya memang itu kendalanya motivasi. Maka ya monggo nanti kita monitoring bareng-bareng supaya di satu sisi dosen juga bisa mendorong yang lolos untuk bisa upload karena dapat insentif Pak. Jadi kalau nggak upload kan ya nyurung ayo diupload gitu aja kadang-kadang gitu. Ya kurang lebih begitu Pak Imran. Terima kasih Pak Fatih. Mungkin dari Bapak Ibu dosen yang lain ada yang ingin ditanyakan? Kalau misal tidak ada, saya cukupkan untuk workshop hari ini. Kalau ada pertanyaan lebih lanjut nanti silakan monggo menghubungi Pak Fatih langsung.
Untuk materi saya nanti titip ke Pak Imran nonton mau nggih, ya bisa dengan teman-teman. Ya, nanti bisa di-share ke teman-teman. Oke. Kita sudah sampai ke penghujung acara di Bapak Ibu. Tapi sebelumnya untuk dokumentasi, pripun Pak Kus? Saya Pak Fatih. Monggo. Nah, ini langsung ketemu ya. Saya cerita. Oke, kemarin Pak ngobrol juga di sana ya. Oke, ini Pak Fatih. Mungkin bisa cerita ya, itu FKIP itu kok bisa banyak itu gimana itu dari sisi manajemen pengelolaannya bagaimana? Tadi sempat sama saya rekam itu. Ini zoomnya jadi saya sendiri baru karena pakai OBS tuh. Ya baru soalnya kali ini saya cek lewat handphone. Pengen mulai merintis gitu. Terus saya riset. Dulu mah nggak pernah. Saya panggil lagi zoomnya. Pikiran untuk bimbing. Terus saya coba normal. Berarti OBS itu ya. Bisa cerita. Terus, Iya Pak, kalau yang sebenarnya kalau terus metode OBS saya aktifkan lagi. banyak Pak. Udah normal. Kok seperti itu ya? Saya wedi loh. Kalau di FKIP ini mirip juga di teknik juga mirip. Jadi di FKIP itu sajane mau ditelusur detailingnya itu awalnya gitu. Fokus hanya satu prodi. Namanya prodi bahasa Indonesia. Enggak ada. OBS toh. Di mana di kelas yang orahan. Ya, ini di mana di situ ada namanya Bulaili. Dia penggerak semangat luar biasa. Nah, satu orang ini akhirnya menyebar ke semua Pak, menginspirasi lah Pak. Bulaili inspirasi. Jadi terus yang lain-lain akhirnya ikut. Nah, kemudian yang kedua, ini kalau dari sisi figur ya kita tadi. Kemudian yang kedua, beliau di Bu Laili itu hampir semua proposal PKM itu beliau ditunjuk dari fakultas untuk gampangannya kayak gini, mereview dulu. Disiap, walaupun bukan bimbingan beliau. Itu jadi diserai dari FKIP untuk karena beliau pada saat itu concern di kemahasiswaannya bagus. Kalau sekarang kan karena dulu kan di prodi, kalau sekarang di BIP rada kecobaan yang kayak gitu. Kemarin juga menyampaikan ke kami, tetapi masih passionnya masih tetap terus ya. Itu yang pertama. Yang kedua, atmosfer Pak. Jadi kalau kami di teknik itu workshop PKM itu sudah berjalan sejak awal. Itu bulan April Mei itu menjadi program kerjanya Ormawa Kama, yo Ormawa BEM ya. Yo BEM ngenekke, Kama yo ngenekke, ya enggak apa-apa, berulang-ulang. Itu termasuk ya seperti Bu Laili, Bu Endang, itu kami undang. Mas ya, ini belum selesai. Bahkan kami ya kalau tahun berapa tahun lalu itu 2 kali atau 3 kali. Udah jadi. Kami juga mau diantar. PKM. Mau diantar apa mau ke sini? Internal terus bosen ya. Mau ini sebentar lagi. Kami pakai RPF itu Pak. Jadi yang tingkat prodi pakai RPPS biasanya. Ya, tingkat fakultas pakai RPF kan. Dan kalau tingkat prodi, mahkamah tingkat prodi itu dengan menghadirkan review internal, maka yang tingkat fakultas mendatangkan review eksternal dari UMJ, kemudian dari UNESA Semarang, UNES Semarang, Pak Tommy, Pak Slamet, kami undang Muhammad Al-Fatih memberikan bayangan-bayangan yang artinya karena beliau yang milah-milih yang didanai dan tidak kan jadi lebih agak beda lagi. Jadi kemarin gimana Pak? Bisa sempat ini juga kan tadi industri kemarin Pak? PKMAI ini gue PKMAI ya. Kalau PKMAI itu ya tadi yang kami sampaikan, jadi hasil dari magang atau kerja praktek.
Kan itu harus hasil akademis Pak kalau PKMI, nggak boleh hasil risetnya apa gitu. Pokoknya tapi riset bidang akademik ya boleh. Ini ada hubungannya di dalam perkuliahan. Kalau yang teknik industri itu adalah hasil, kalau yang di FKIP sama hasil magang apa itu PLP. Di FKIP itu PPL gitu. PPL. Jadi di tempat di sekolah-sekolahan itu Pak data mereka peroleh. Tapi kalau yang di industri itu di perusahaan-perusahaan atau di industri. Nah, laporannya bentuknya adalah sesuai proposal PKMI. Jadi tidak pakai laporan sing moyo-woro itu loh Pak. Nah, cukup mengikuti bentuk proposal AI 10 halaman atau berapa itu. Kan paketnya banyak gitu. Nah itu trik-triknya Pak kalau di beberapa teman yang lain. Dan yang penting itu sebenarnya adalah tadi atmosfer di dalam PKN ini. Maka kalau dukungan dari mahasiswa, kemudian ormawannya itu nyemangati, dosen pendampingnya juga terus mendampingi, itu luar biasa. Kita tadi intinya mahasiswa, ada dosen pendamping, kemudian perguruan tinggi dengan sistem yang ada. Kira-kira begitu Pak Ud yang bisa kami cari. Baik, terima kasih Pak Ud, Pak Fatih. Karena waktu sudah menunjukkan pukul 11.31, jadi sudah azan juga. Sebelum penutupan, saya mohon untuk Bapak Ibu dosen bisa mengaktifkan kamera untuk keperluan dokumentasi. Oke. Bapak Ibu dosen yang lain. Mas Sayo bisa minta dibantu buat dokumentasinya. Oke, siap. 1, 2, ya. Lagi 1, 2, 3. Dulu belinya di mana itu? Ya cukup. Jadi matur suwun sangat Mas.